Menurut Kamus Ilmiah Populer 2006 per 179 hierarki, hierarki berarti berurutan-urutan, peringkat tingkat. Hierarki belajar merupakan struktur belajar yang terdiri dari tingkatan-tingkatan belajar. Robert M. Gagne merupakan salah seorang pengamat aliran psikologi tingkah laku. Gagne memiliki pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang kegiatannya mengikuti suatu hierarki, kemampuannya yang dapat diobservasi atau diukur. Oleh karena itu, teori belajar yang ditemukan oleh Gagne dikenal sebagai teori hierarki belajar. Belajar menurut Gagne adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus oleh proses pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 2 faktor, 1 faktor dalam diri dan 2 faktor luar diri. Dan keduanya itu saling berinteraksi. Belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi diperlukan untuk mengembangkan proses logis, sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil efek dari belajar yang kumulatif serta belajar itu bukan proses tunggal. Teori hierarki belajar ditemukan oleh Robert M. Gagne itu didasarkan oleh penelitian tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Penelitiannya dimaksudkan untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif, serta analisanya ditemukan atau dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar atau peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Orton dalam warsita hierarki belajar menurut Gagne harus disusun dari atas ke bawah, dimulai dengan menempatkan kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan yang menjadi salah satu tujuan dalam proses pembelajaran di puncak hierarki tersebut, diikuti oleh kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan di atasnya. Hierarki ini juga memungkinkan prasyarat yang berbeda untuk kemampuan yang berbeda pula. Adapun 8 tipe belajar menurut Gagne yang sudah terurut secara hierarki, mulai dari tipe belajar sederhana sampai dengan tipe belajar yang lebih kompleks. Salah satunya yaitu 1. Belajar isyarat. Teori belajar isyarat ini adalah belajar sesuatu dengan tidak sengaja, yaitu sebagai akibat dari semua atau suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Dari signal yang dilihat atau didengarnya, anak akan memberi respon tertentu. Belajar isyarat ini mirip dengan conditioning menurut Pavlov dan timbul setelah sejumlah pengalaman tertentu. Responnya yang timbul bersifat umum, kabur, dan emosional. Misalnya, siswa menjadi senang belajar matematika karena gurunya bersikap ramah dan humoris. 2. Teori belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Belajar stimulus respon ini belajar yang disengaja dan responnya seringkali secara fisik atau motoris. Respon atau kemampuan yang timbul tidak diperoleh dengan tiba-tiba, melainkan melalui pelatihan-pelatihan. Respon itu dapat diatur dan dikuasai. Misalnya, seorang siswa dapat menyelesaikan suatu soal setelah memperhatikan contoh penyelesaian soal yang serupa oleh gurunya. 3. Teori rantai atau rangkaian. Belajar teori rantai atau rangkaian adalah belajar yang menunjukkan kemampuan untuk menggabungkan 2 atau lebih belajar stimulus respon secara berurutan. Chaining terbatas hanya pada serangkaian gerak, bukan serangkaian produk bahasa lisan. Misalnya, siswa belajar melukis garis melalui 2 titik melalui rangkaian gerak. Contoh, mengambil pensil, membuat titik sembarang,
memegang penggaris, meletakkan penggaris tepat di samping kedua titik, kemudian menarik ruas garis melalui kedua titik itu. 4. Teori belajar asosiasi verbal atau verbal association. Belajar asosiasi verbal itu tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa atau lisan, seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Contoh, bila diperlihatkan suatu bentuk geometris, siswa dapat mengatakan bentuknya adalah persegi. Sebelumnya, ia juga harus dapat membedakan bentuk-bentuk geometris agar dapat mengenal persegi. Sebagai salah satu bentuk geometris, anak hubungan itu terbentuk bila unsur-unsur itu terdapat dalam urutan tertentu. Yang satu segera mengikuti yang satu lagi, atau contiguity. 5. Teori belajar diskriminasi. Belajar diskriminasi atau memperbedakan adalah cara belajar untuk membedakan hubungan stimulus-respon agar dapat memahami berbagai objek fisik dan konsep. Ada dua macam belajar diskriminasi, yaitu belajar diskriminasi tunggal dan belajar diskriminasi jamak. Contoh belajar diskriminasi tunggal. Siswa dapat membedakan lambang lengkung bawah dan lambang lengkung atas dalam operasi himpunan. Yang kedua, contoh belajar diskriminasi jamak. Contoh siswa dapat membedakan sudut dan sisi pada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul, atau pada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. 6. Teori belajar konsep. Teori belajar konsep ini memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa-peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Untuk mempelajari suatu konsep, anak harus mengalami berbagai situasi dan stimulus tertentu. Pada tipe belajar ini, mereka dapat mengadakan diskriminasi untuk membedakan apa yang termasuk dalam suatu konsep. Melalui pemahaman konsep, siswa mengidentifikasikan benda yang lain dengan berbeda ukuran, warna, maupun materinya, namun masih memiliki karakteristik dari objek itu sendiri. Sebagai contoh, siswa dikatakan telah belajar konsep himpunan jika ia dapat menunjukkan kumpulan objek yang merupakan contoh himpunan atau bukan contoh himpunan. 7. Teori belajar aturan. Teori belajar aturan ini tipe belajar yang memungkinkan peserta didik dapat menghubungkan dua konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Harus diingat, mengenal aturan tanpa memahaminya akan merupakan verbal chain saja. Dan hal ini merupakan cara pembelajaran yang keliru. Seorang siswa dikatakan telah belajar aturan jika ia telah mampu mengaplikasikan aturan itu. Contoh, dalam matematika siswa dapat memahami bahwa A tambah B, A kurangi B, sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat, berdasarkan konsep-konsep sebelumnya, seperti perkalian dua bilangan, perkalian berulang, perkalian dua bilangan berbeda tanda, dan penjumlahan atau pengurangan dua bilangan. Yang terakhir, ke-8, teori belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah merupakan tipe belajar yang lebih konkret atau yang lebih tinggi dan lebih kompleks dibandingkan dengan tipe belajar yang lainnya. Dalam belajar pemecahan masalah, ada 4 langkah penting dalam proses pemecahan masalah menurut Polya dalam Firdaus 2007, yaitu ke-1, memahami masalahnya, dalam arti menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, menafsirkan atau mengecek hasilnya. Dalam belajar pemecahan masalah ini, siswa harus memiliki pemahaman sejumlah konsep dan aturan.
Selain itu, siswa juga harus memiliki strategi yang dapat memberikan arah pada pemikirannya untuk memecahkan masalah itu. Menurut Gagne, ada 4 fase belajar yang paling utama. Salah satunya fase pengenalan. Pada fase pengenalan ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya, dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Ini berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa. Dan sebagai akibatnya, siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Yang kedua, fase perolehan. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pada fase ini siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Yang ketiga, fase penyimpanan. Fase penyimpanan atau fase retensi ini merupakan fase penyimpanan informasi, dan informasi yang disimpan dalam jangka pendek ada pula yang jangka panjang. Melalui pengulangan informasi ini, dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Yang keempat, fase pemanggilan. Fase pemanggilan atau fase recall adalah fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara terorganisasi, diatur dengan baik atau pengelompokannya. Sekian video dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Bye.